Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tips dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengimport persediaan atau stok. Yang saya lingkari ini adalah secara mahir atau import dari Excel. Sebelumnya kita sudah mengimport ke akun-akun ini, terus pelanggan dan pemasok sudah. Sekarang kita adalah step yang ke persediaan. Sebelum ke persediaan, ini ada yang di depannya adalah gudang, akun default, metode persediaan, dan barang. Nah, ini harus di setting dulu atau di setup dulu, kemudian baru kita mengimport barang. Oke, gudang itu menurut informasi yang kita peroleh yaitu di website saya, yaitu ke bakatcendekia.wordpress.com, kemudian ke Accurate 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah sampai dengan yang poin 5, yaitu cara setup saldo awal mahir, yaitu ekspor melalui Excel. Kemudian kita pilih yang ini, file PDF-nya sebagai materi atau informasi tambahan. Nah, ini ada setup akun sudah, setup pelanggan sudah, setup pemasok sudah. Sekarang setup persediaan. Kita klik ini, akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Nah, gudang, ternyata gudang ada hanya pusat. Kemudian nanti persediaan kita mengambil filenya adalah item komputer. Oke, kita close, kita ke Accurate lagi seperti ini. Berarti ini ada gudang pusat. Saya ganti pusat. Bisa ditambah di sini, bisa ditulis di sini saja juga bisa. Tambah juga bisa, kita tulis seperti ini. Jika oke, kita oke. Kalau batal, kita batal. Nah, akan bertambah seperti ini, yaitu gudang hanya satu saja. Kategori barang juga tidak ada, saya kosongkan saja. Kategori barang itu ada beberapa kategori, seperti kategori AC, kategori TV, kategori kulkas, dan lain-lain. Itulah kategorinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini ada akun default barang, ini kita harus defaultkan dulu. Persediaan kita masuk ke inventory, karena inventorinya adalah elektronik, kita masuk ke elektronik. Oh, tunggu sebentar, saya akan lihat dulu. Sini adalah komputer, maaf, bukan ke elektronik tetapi komputer. Di sini komputer. Ya, penjualan adalah penjualan to komputer. Di sini ada invoice sales komputer. Retur kita petakan ke retur. Retur artinya pengembalian penjualan. Sales retur. Kemudian ini ada diskon barang penjualan, kita pilih cari diskon saja. Komputer. Kemudian akun barang pengiriman kita masukkan ke akun barang terkirim, masuk akun ke sini aja, work in process. Harusnya ada yang namanya good in transit, tetapi di sini tidak ada good in transit, makanya kita akan menjadikan good in transitnya adalah inventory komputer saja. Harga pokok penjualan kita menjadi COGS komputer. Retur pembelian kita masuk ke inventory komputer. Akun biaya kita masukkan ke biaya lain-lain atau ke biaya lain-lainnya, itu defaultnya miscellaneous other expense aja. Barang belum ditagih, kita kita petakan ke
unbilled receipt inventory from vendor. Nah, ini adalah nomor-nomor akun-akun yang akan kita gunakan. Karena akunnya tidak beraturan, kata nanti daftar akunnya bisa diedit, tetapi ini adalah defaultnya saja. Oke, setelah itu kita lanjut ke metode persediaan. Kita menggunakan metode-metode yang direkomendasikan, yaitu metode rata-rata. Kita lanjut. Nah, setelah lanjut ada barang, nih yang barang, informasi barang atau langkah ke-13, kita akan mengimport inventorinya atau stoknya. Kita klik import seperti biasa. Yaitu datanya dari sini ya. Sebentar saya informasikan, ngambil data Excelnya adalah di sini, di C, di program file, di CPS soft, di akurat standarnya sudah diimport, ada Excel. Nah, di sini ada item komputer. Ini yang akan kita import adalah item komputer. Kita lihat dulu datanya. Nah, ini adalah data-data yang akan kita import sebanyak 27 baris. Ya, 27 baris. Kemudian ini ada template-nya, kolomnya ini bisa digunakan. Kolom template ini bisa digunakan untuk internal perusahaan atau data-data yang diperlukan. Ya, sampai sini. Oke, setelah itu kita lakukan import dulu. Klik di sini. Klik di C. Klik di program file. Klik di CPS soft, klik di akurat standar, klik di data Excel. Jika kosong, kita ganti data filenya menjadi Excel, dia akan muncul. Nah, kita pilih yang komputer, klik 2 kali atau open. Setelah itu ambil data. Ya, seperti ini. Ini adalah data sumber Excel kita, ini adalah Excelnya. Nah, langkah pertama, ini jangan lupa yang kotak kecil ini di tick mark. Sekarang kita petakan untuk masing-masing persediaan tersebut, yaitu more item kita petakan menjadi nomor barang, item description menjadi deskripsi barang, default quantity menjadi kuantitas. Ini kuantitas, terus unit 1 menjadi unit 1, warehouse itu gudangnya center atau pusat. Oke, seperti ini. As of balance adalah saldo per tanggal. Cost per unit kita petakan satuan cost per unitnya, kita petakan akun tidak ada, kita abaikan saja, nggak apa-apa. Kita enter. Total cost adalah total biaya. Item tipe adalah tipe barang. Inventory part kita pilih menjadi persediaan. Oke, unit 2 kita pakai unit 2, rasio 2 kita pakai rasio 2, unit 3 kita pakai unit 3, rasio 3 kita pakai rasio 3, sales price 1 kita pakai default 1, sales price 2 kita pakai default 2, kemudian sales price 3 kita pakai default harga jual 3, sales price 4 kita pakai harga jual 4 juga, 5 ini kita pakai 5. Oke, diskon kita menggunakan diskon. Teks 1 ini bisa diabaikan karena tidak ada keterangan, atau teks itu keterangan. Ntar saya lihat ke sini. Ada yang namanya teks 1. Oh, teks 1 itu pajak pertama, berarti kode pajak pembelian. Ini T artinya adalah PPN. Oke, field 1 ini kita masukkan ke field 1 saja nih.
Di sini kolom cadangan 1, ini kita masukkan ke kolom cadangan 2, ini kita masuk ke kolom cadangan 3, kolom cadangan 4, kolom cadangan 5, kolom cadangan 6, ya. Selanjutnya kolom cadangan 7, kolom cadangan 8, kolom cadangan 9, kolom cadangan 10. Seperti ini. Notes itu keterangan, catatan atau keterangan. Oke, coba kita lihat selain catatan ada lagi kah? Ternyata tidak ada catatan. Oke, setelah itu seperti biasa baris pertama dihapus. Ya, klik seperti ini, kita import. Selanjutnya kita import ini. Ada 27 item yang harus diimport. Apakah kita berhasil mengimportnya atau apa ada data-data yang salah? Ya, terimport 27 data terimport, 0 gagal. Oke, berarti berhasil kita mengimport. Kita klik OK. Nah, inilah data-data yang telah diimport sebanyak 27 baris. Andaikan kalau ada lebih dari 27 baris, ratusan baris perusahaan, alangkah lebih mudahnya mengimport melalui Excel, kemudian diimport ke Accurate. Seperti itu. Demikianlah cara mengimport secara mahir untuk persediaan atau inventory. Mohon maaf untuk kekurangan dan kekurangan dan keterbatasan saya jika ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.